Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru Universitas Islam Malang yang saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung kepada Universitas Islam Malang, kampus juara, kampusnya para mahasiswa yang juara. Sehingga anak-anak sekalian, sebelumnya saya perkenalkan bahwa diri saya adalah nama Badat Muwahhid, jabatan di Unisma sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang, yang nanti insya Allah banyak bersama-sama kalian semua pada saat nanti sudah kuliah secara offline di kampus. Kita akan melaksanakan aktivitas kemahasiswaan bersama-sama karena saya adalah pimpinan di bidang kemahasiswaan, alumni dan keagamaan. Anak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan dan apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa yang tentu kalian semua sebagai sosok baru di Unisma ini. Oleh karena itu saya sampaikan selamat bergabung di Unisma dan selamat menapai satu kehidupan baru yang dulu barangkali kalian semua di sekolah, kalian dalam situasi yang semua terpantau oleh guru, aktivitas-aktivitasnya juga terbimbing, tetapi kalian semua pada saat sekarang di Unisma atau di perguruan tinggi ini kalian berada dalam satu nuansa baru dalam kehidupan ilmiah, kehidupan kampus yang sangat berbeda dengan kehidupan kalian semua saat di sekolah dulu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, untuk suksesnya dalam kehidupan seseorang itu biasanya orang menyebutnya ada 2 faktor yang menentukan paling dominan. Yaitu yang pertama, kalian akan dihantar oleh perguruan tinggi ini untuk belajar menampaki ilmu pengetahuan, memperbanyak informasi, dan mempertinggi profesionalisme. Nah, itulah sebabnya kalian sekolah di perguruan tinggi, apapun program studinya, apapun fakultasnya. Kalaulah kalian berada pada jurusan matematika, barangkali di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, nanti kalian akan dididik untuk menjadi sesosok orang, calon guru yang bakal menjadi guru yang profesional. Kalau kalian berada di Fakultas Kedokteran, kalian akan dididik menjadi seorang dokter yang profesional di bidangnya. Tetapi anak-anakku sekalian, kesuksesan orang yang telah mendapatkan bekal satu ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu disebut dengan hard skill atau kompetensi yang mendorong seseorang untuk mendapatkan kemampuan agar bisa tampil di depan umum atau tampil di tengah-tengah masyarakat dengan prima. Tetapi anak-anak sekalian, seseorang yang memiliki kompetensi hard skill seperti itu tentu bisa ditelurkan melalui belajar secara real, secara nyata di perguruan tinggi, di sekolah, di lembaga kursus, dan lain sebagainya. Dan dampaknya juga jelas apabila seseorang sudah berada dalam satu standar kompetensi tertentu, dia akan dijustifikasi seseorang memiliki kompetensi tertentu. Nah, misalnya kalau saudara-saudara sekalian nanti sudah lulus dari Unisma ini, misalnya dari Fakultas Hukum, Anda sekalian akan disebut sebagai sarjana hukum. Nah, sarjana hukum satu dengan yang lain memiliki kompetensi yang sama. Kalau kalian berasal dari Fakultas Keguruan, saudara akan disebut sarjana pendidikan. Kompetensi seorang sarjana pendidikan satu dengan yang lain tentu akan sama karena telah diukur
oleh satu lembaga pendidikan yang sudah standar secara nasional, bahkan secara internasional. Tetapi anak-anak sekalian, pada masalahnya, pada saat sarjana yang sama, punya kompetensi yang sama itu, pada saat melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi berbeda. Nah, ini tentu yang harus menjadi perhatian kita semua, seluruh mahasiswa atau seluruh orang yang bakal menjadi mahasiswa ini, mumpung belum terlanjur, gitu. Mumpung kalian masih memulai, tentu kalian semua perlu belajar mendapat informasi ini agar bisa belajar yang utuh di saat kuliah nanti itu. Gitu. Kenapa anak-anak sekalian bisa berbeda? Misalnya, kalau ada seorang dokter, mereka lulus jadi dokter, tentu punya kompetensi yang sama. Tapi masalahnya ada, barangkali dokter yang pasiennya dalam sehari bisa sampai 10-15 orang, tapi ada juga yang 100 orang. Gitu. Ada seorang lulusan arsitek yang mereka bisa merencanakan sebuah gedung-gedung yang indah, yang menjulang. Gitu. Mereka punya relasi, ada yang dalam setahunnya 3-4 relasi, tapi ada yang puluhan relasi. Kenapa terjadi seperti itu? Ada pula barangkali anak-anak yang lulus dari fakultas keguruan, sama-sama lulus dengan kompetensi yang sama. Dia berada mengabdi pada sekolah yang sama, menjadi guru pada institusi yang sama. Dalam satu waktu, ada yang mereka tetap jadi guru seumur-umur, tetapi ada yang sudah menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah. Tidak cukup dari situ, dari kepala sekolah menjadi kepala dinas, dan seterusnya. Kenapa terjadi seperti itu, anak sekalian? Perlu kalian ingat bahwa ada satu bekal yang kalian semua tidak boleh lupakan, yaitu apa yang kita sebut dengan soft skill. Soft skill adalah satu kompetensi seseorang yang mengasah tidak saja pengetahuan, tetapi satu wawasan, satu keterampilan khusus, sehingga bisa membedakan orang yang punya kompetensi yang sama, tetapi beda soft skill-nya, akan beda tampilnya di tengah-tengah masyarakat. Apa soft skill itu, anak sekalian? Sebab sebagian para ahli menampilkan contoh-contoh soft skill yang penting. Itu tentu banyak sekali soft skill itu yang perlu kita kuasai. Tapi setidaknya yang unggul, yang paling banyak mewarnai seorang itu, yang pertama adalah jiwa kepemimpinan. Seseorang yang ingin berada di tengah-tengah masyarakat secara unggul, mereka mesti memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Karena jiwa kepemimpinan itu, anak sekalian perlu ketahui, mereka sudah memiliki kemampuan untuk merencanakan, untuk merealisasikan, untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya agar mau mengikuti, mau melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan oleh seorang pemimpin seperti ini. Dan sampai hari ini seorang pemimpin mesti unggul, gitu ya. Jadi tidak banyak orang yang menjadi pemimpin, dan pemimpin itu memang istimewa, tidak sama dengan umumnya orang. Keunggulan yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, ini anak-anak sekalian harus punya keterampilan itu. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun komunikasi itu kita biasa, setiap hari kita berkomunikasi. Saya sekarang ini juga sedang berkomunikasi dengan kalian semua, anak-anak sekalian. Tetapi komunikasi yang baik itu harus kita pelajari. Kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Karena apa, anak-anak sekalian? Keberhasilan kita dalam menapaki hidup kita, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka keterampilan berkomunikasi kita menjadi penting. Salah kita berkomunikasi atau kurang tepat kita mengambil kata-kata dalam berkomunikasi itu, kita akan fatal hasilnya itu. Misalnya kalau kita menyebut orang itu, bertanya kepada orang, Pak, jalan ini mau ke sana arah kemana gitu. Dengan Bapak, mohon maaf, saya ingin bertanya, kalau menuju ke sana itu di arah kemana gitu. Dengan bahasa yang berbeda agar berdampak kepada respon orang lain yang berbeda, sekalian.
Gitu. Hingga kemampuan komunikasi menjadi penting. Berpikir kritis itu setiap orang memang harus mampu berpikir kritis, karena berpikir kritis itu sampai mendalam, sampai bisa menjustifikasi bakal terjadi apa setelah saya melakukan pola pikir seperti ini itu. Apa dampak yang dihasilkan dalam pola pikir yang mendalam itu. Sehingga anak sekalian, berpikir kritis memang diperlukan, tetapi nyatanya memang tidak semua orang mampu berpikir kritis. Oleh karena itu, kalau kalian semua mau belajar berpikir kritis, akan menjadi sebagian orang yang penting, menjadi orang yang unggul. Juga di era sekarang ini sangat penting kemampuan kita melakukan networking. Pola hubungan jejaring sesama kita ini. Itu ya. Ada orang yang memang dalam hidupnya ini kawannya itu saja. Tidak pernah bertambah. Tetapi ada juga orang yang kawannya banyak. Pergi ke sana ketemu kawan, mana ada kawan, komunikasi di sana ada kawan. Itu. Dan itu bukan kebetulan anak sekalian, itu perlu kita ciptakan. Kemampuan public speaking, berpidato di tempat umum, meskipun tidak harus menggebu-gebu. Atau menggebu-gebu itu ada keperluan tersendiri. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatur logika kita agar mudah dipahami oleh orang lain. Dan ini satu keterampilan. Dan kalau kalian semua memiliki ini, tentu kalian akan menjadi orang yang unggul. Kemampuan memanage waktu. Seringkali orang kecewa karena berjanji dengan orang lain tidak tepat waktu, mengecewakan orang. Kalau sudah begini ini, networking kita akan menjadi rusak, komunikasi kita menjadi rusak. Kemampuan beradaptasi. Nah, ini juga penting anak sekalian. Karena kita harus sadari anak sekalian, setiap orang berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Kalau mereka merasa benar, kita merasa salah, bisa terjadi. Itu sebabnya kesalahan orang tidak harus menjadi masalah bagi kita masing-masing. Karena kesalahan seorang itu sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, menghadapi kepada orang lain itu tidak pernah mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Tetapi semua adalah kawan. Kalau sudah begitu, anak sekalian, kita enjoy kepada setiap orang. Kalau sudah begitu, kita gampang beradaptasi dengan orang itu. Dan kalau sudah banyak beradaptasi dengan orang, maka akan merambah kepada networking kita menjadi meningkat, komunikasi kita menjadi gampang, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, beberapa sikap ini tadi tidak mungkin kalian bisa belajar dengan hanya membaca buku. Tidak mungkin kalian bisa dapatkan dari bangku kuliah. Kalau kalian nanti, apapun program studi kalian semua, kalian tidak akan bisa mendapatkan soft skill ini dengan baik dengan hanya mengikuti kuliah saja, dengan hanya mendengarkan orang lain. Tetapi kalian semua kuncinya hanya satu. Untuk mendapatkan ini, kalian harus menjebur. Kalian harus praktek secara nyata. Kalian harus melaksanakan dengan sebenarnya. Dan itu di Unisma kalian akan diajari. Dan itu kalian semua telah disediakan satu medianya di Unisma ini. Yaitu jawabannya hanya satu, kalian harus aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Unisma. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Unisma menyediakan 16 macam UKM yang bakal membina kalian semua dari berbagai macam kreativitas dan keinginan kesenangan kalian semua. Bakat minat kalian. Kalau kalian ada yang suka atau yang bercita-cita menjadi anggota legislatif gitu, kalian disediakan 11 macam, 11 tempat di Unisma ini organisasi yang bersifat legislatif. Kalau kalian bercita-cita jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, kalian
disediakan 11 tempat di Unisma ini yang bakal mengasah kalian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kepemimpinan seperti itu. Di sana diwadahi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat dengan BEM. Lembaga-lembaga ini masih banyak lagi anak sekalian, belum lagi yang kelompok-kelompok, kelompok studi, kelompok diskusi, ada klub-klub tertentu yang membidangi bakat dan minat kalian, semua akan tertampung dan bisa dilatih di situ anak sekalian, sehingga sungguh banyak wadah-wadah yang bisa kita tawarkan kepada kalian semua setelah di Unisma nanti, sehingga kalian semua akan terasa sikap-sikap soft skill, kompetensi-kompetensi soft skill yang akan kalian dapatkan tadi itu. Anak-anak sekalian yang saya hormati, secara real kalian mesti jebur. Banyak mahasiswa yang begitu berada di kampus, kos atau di pesantren atau dari rumah itu, yang aktivitas kuliahnya dari rumah ke kampus. Di kampus itu hanya untuk belajar di fakultas, dan setelah itu kembali ke rumah. Atau dari kos ke kampus, belajar di kelas, kembali ke kampus, kembali ke kos. Yang begini nih anak sekalian, kalian akan mendapatkan satu macam kompetensi, yaitu satu kompetensi yang disebut dengan hard skill tadi itu ya. Kalau kalian pengen dua-duanya, ya hard skill dan soft skill, maka kalian tidak hanya dari kos ke kampus, dari kos kampus, di kampus belajar, di kampus berorganisasi. Itu yang utuh jadinya nanti anak-anak sekalian bisa dapatkan. Lalu apa benar dengan berorganisasi saja sudah bisa menjawab satu harapan memiliki soft skill yang bagus tadi? Sudah bisa. Saya contohkan sebagian saja. Misalnya dalam berorganisasi itu kalian semua nanti akan belajar berorganisasi itu. Pertama menjadi anggota, setelah itu menjadi pengurus, kalau berprestasi lagi menjadi ketua, menjadi wakil ketua, menjadi ketua umum gitu. Nah, begini ini mesti sudah jelas kalian akan terlatih kompetensi kepemimpinannya. Tuh. Bagaimana tidak? Di organisasi itu ada kepemimpinannya. Sehingga kalau kalian itu ingin menjadi pemimpin yang baik di organisasi itu, nanti kalian semua akan saat menjadi anggota belajar kepada kakak-kakaknya yang sudah menjadi pengurus itu. Saat kalian menjadi pengurus, kalian sudah ikut dalam mengendalikan roda organisasi itu. Kalian semua belajar membuat perencanaan, menentukan strategi kegiatannya, mengorganisir orang per orang. Dalam satu organisasi itu, kalian semua nanti bakal menentukan kebijakan secara umum. Itu adalah aktivitas seorang pemimpin, dan kalian akan secara langsung mendapatkannya kalau kalian berada dalam aktivis organisasi. Ada komunikasi misalnya. Ada kompetensi komunikasi. Apakah bisa didapatkan dari organisasi? Tentu saja bisa, anak sekalian. Kenapa? Karena dalam memperjuangkan visi organisasinya, membuat program-program yang dicanangkan oleh organisasinya itu, mereka akan memasarkan kepada orang lain. Misalnya kalau organisasi tertentu memiliki program melakukan seminar, misalnya gitu. Untuk melakukan seminar itu mereka mesti berkomunikasi pertama dengan narasumber agar bersedia untuk menjadi narasumber dalam seminar ini. Yang kedua, berkomunikasi dengan para pihak yang sekiranya bisa memberikan sponsor. Kalian berlatih untuk berkomunikasi mencari sponsor itu, dan itu tidak gampang, harus sekalian. Karena apa? Karena mempengaruhi orang lain untuk bisa mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Itu tidak pekerjaan yang gampang. Itu bahkan sampai memberi sesuatu kepada kita. Nah,
Kalau kita belajar dari awal, pertama ngikuti kakak-kakak kita, yang kedua kita berjalan sendiri, begitu, selama-kelamaan kita menjadi terampil itu dengan sendirinya. Kalian akan mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Kalian bisa mengarahkan seluruh anggota yang bakal bekerja bersama-sama itu, kalian mampu melakukan komunikasi dengan orang lain dengan baik. Itu. Nah, dengan berorganisasi kalian sudah dapat itu. Berpikir kritis, jelas. Dalam memimpin organisasi mesti dituntut berpikir kritis. Orang berpikir kritis, kalau saya akan mengarahkan organisasinya ke sini, apa resikonya? Apa untungnya? Dipikirkan secara mendalam. Itu. Kalau ada pihak-pihak yang lain yang memberikan counter kepada organisasi kita harus melakukan apa? Itu kita harus berpikir secara kritis. Sehingga kalau kita aktif dalam suatu organisasi saja, pasti memiliki keterampilan berpikir kritis yang prima. Networking, pasti. Kalau kita menjadi pimpinan organisasi atau aktivis organisasi itu, kawan kita mesti paling tidak seorganisasi itu. Kalau kita menjadi pimpinan dengan organisasi-organisasi lain, kalian mesti menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi dengan pihak lain yang menjadi partner dari organisasi ini. Kalau kita pengen ngundang gubernur untuk menjadi narasumber dalam organisasi ini, kita berkomunikasi dengan gubernur. Tidak hanya gubernur, kalau dengan gubernur itu berkomunikasi dengan stafnya gubernur dulu, berkomunikasi dengan staf ahlinya gubernur, baru kepada gubernur. Nah, kalau itu yang diundang banyak, kita berkomunikasi kepada semua pihak yang jumlahnya banyak. Sehingga networking sudah mesti kita dapatkan dengan kita berorganisasi. Public speaking, pasti. Orang pada level paling rendah sekalipun, kalau orang itu memiliki keterampilan yang bagus dalam berorganisasi itu, tentu mesti bisa memberikan pengarahan kepada rekan-rekannya sekelompok atau seorganisasi itu. Nah, diperlukan orasi yang bagus. Itu. Kalau cuma melakukan kegiatan yang mengundang orang banyak, dia memberikan sambutan, mesti belajar berorasi kepada orang lain dengan bagus. Kalau sudah tinggi lagi, semakin banyak lagi audiennya, maka dari itu public speaking mesti akan dikuasai bagi orang yang berorganisasi ini. Manajemen waktu juga begitu anak sekalian. Organisasi yang baik atau pemimpin yang baik pasti waktunya termanage dengan baik. Karena kalau begitu, karena relasinya banyak, karena apa yang dikerjakan sangat banyak. Kapan dia akan belajar mempelajari ilmu pengetahuan sendiri, kapan dia akan memimpin rapat, kapan dia akan terjadwal bertemu dengan pihak yang lain. Nah, itu mesti akan terbiasa mampu memanage waktu dengan baik. Mampu informasi yang bagus juga begitu. Kalau kita berorganisasi yang bagus, tentu berbagi informasi yang masuk, ada kritikan, ada pujian. Bagaimana kita menjadi pemimpin itu jangan sampai alergi dengan kritikan, tapi juga tidak membabi buta tersanjung dengan pujian. Karena itu semua akan membahayakan organisasi yang dipimpinnya. Sehingga mengelola informasi menjadi penting dan itu akan bisa terbiasa kalau kalian semua masuk di organisasi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pastikan kalian semua begitu masuk di Unisma ini, maka kalian mesti mendaftarkan diri dalam satu organisasi yang ada itu dan boleh lebih dari satu. Minimal satu, itu ya, jangan sampai tidak, karena kalian duduk menjadi orang unggul. Pada saat nanti kalian
melakukan kompetisi di tengah-tengah masyarakat dan dari berbagai macam sarjana yang sama, dari berbagai macam perguruan tinggi yang berbeda, kalian akan menjadi unggul kalau kalian memiliki tambahan soft skill itu. Itu sebabnya anak-anak sekalian, Universitas Islam Malang senantiasa berupaya untuk mengembangkan setiap mahasiswanya agar di samping menguasai hard skill juga ditambah dengan soft skill yang bagus, yang kuat, sarana yang selalu kita sediakan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pembinaan kemahasiswaan dalam menghantarkan mahasiswa menuju penguasaan skill yang bagus itu. Nyatanya di hari ini kita boleh berbangga hati, kalian semua yang baru bergabung kepada Unisma juga bisa berbangga hati. Kita ini dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4.670 perguruan tinggi se-Indonesia ini, dilihat dari mutu pengembangan mahasiswa dalam hal soft skill, dalam pembinaan kemahasiswaannya, kita berada pada mutu ranking ke-25. Ini tentu tidak gampang anak-anak sekalian dilakukan, dan kalian semua harus berbangga hati karena begitu kalian masuk ke Unisma, kalian berada dalam satu lingkungan yang dijamin kalian semua akan bisa dikembangkan soft skill-nya dengan baik karena kami terbukti menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan soft skill-nya. Saya kira itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Tetaplah semangat menjadi generasi muda yang nanti kalian bakal menjadi penerus para pemimpin bangsa kita ini, dan bahkan tidak hanya itu, kalian akan menjadi pemimpin dunia kalau kalian menguasai hard skill dan soft skill. Saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.